Kasus suami korban jambret di Sleman, Yogyakarta yang justru menjadi tersangka menjadi perhatian publik. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman turut prihatin hingga keheranan. Habibur Rahman mempertanyakan pasal yang diterapkan dalam perkara tersebut. Ia lantas merasa heran pasal tersebut bisa diterapkan kepada Hogi, suami Arista yang kini menjadi tersangka. Pasalnya pihak yang lalai dalam kasus ini disebut bukan Hogi, melainkan dua penjambret itu sendiri yang menyebabkan keduanya meninggal. Tanya itu pihaknya juga mempertanyakan dasar kejaksaan menerima perkara tersebut, terlebih perkara ini akan dilimpahkan ke pengadilan. Oleh karena itu, Komisi 3 DPR RI bakal memanggil Kapolresta Sleman, Kombespol Edi Setianto, dan Kajari Sleman Bambang Yunianto pada Rabu 28 Januari. Ya, Assalamualaikum. Ini ada peristiwa menarik ya, memprihatinkan dalam konteks hukum terjadi di Sleman, Yogyakarta. Jadi ada ibu-ibu dijambret oleh dua orang yang mengendarai sebuah sepeda motor. Lalu suami ibu tersebut yang mengendarai mobil bernama Pak Hogi Minaya mengejar kedua penjambret tersebut. Dalam peristiwa pengejaran tersebut, si jambret ya menabrak tembok dan keduanya tewas. Jadi bukan ditabrak oleh si Pak Hogi ini. Jadi kejar, dipepet berapa kali, tapi akhirnya mereka sendiri menabrak tembok dan tewas. Kemudian Pak Hogi dijadikan tersangka oleh Polres Sleman dan dijerat pasal 310 ayat 4 dan pasal 311 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ya, nomor 22 tahun 2009. Intinya ini soal kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dalam berkendara. Nah, kejaksaan juga sudah menerima perkara ini dan akan melimpahkan kembali ke pengadilan. Ya, ancaman hukumannya ini 6 tahun. Ya. Kami Komisi 3 sangat prihatin dengan peristiwa ini, ya, dan kami mempertanyakan, ya, bagaimana bisa pasal tersebut diterapkan dalam perkara ini kepada Pak Hogi, ya? Karena yang lalai hingga menabrak itu kan bukan Pak Hogi, tetapi justru dua orang penjambret tersebut dan mengakibatkan mereka sendiri yang meninggal dunia. Karena kan si Pak Hogi ini tidak menabrak, tapi mengejar si jambret tersebut. Dan kami juga bingung kok kejaksaan juga bisa menerima perkara ini, bahkan akhirnya sekarang akan dilimpahkan ke pengadilan. Kami berharap Pak Hogi bisa mendapatkan keadilan dan kami akan memantau jalannya peradilan tersebut. Ya, dalam mengadili suatu perkara, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Yang ayat 2-nya, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka hakim wajib mengedepankan keadilan. Ya. Jadi nanti tanggal 28 Januari hari Rabu kami akan memanggil Kapolres Sleman, Kajati Sleman, ya, dan Pak Hogi beserta kuasa hukumnya untuk mencari solusi dalam kasus ini. Ya, kami ingin Pak Hogi mendapatkan keadilan dan kami ingin juga masyarakat tenang. Jangan sampai kalau nanti ada terjadi penjambretan, masyarakat tidak mau mengejar si penjambret yang lari menggunakan motor. Khawatir kalau si jambretnya nabrak, ya, atau celaka, ya, maka masyarakat yang akan disalahkan. Jadi KUHP baru dan KUHP baru adalah penegakan hukum yang sangat-sangat progresif. Jadi dua produk hukum tersebut, ya, bertendensi pada penegakan keadilan, bukan sekedar penegakan hukum. Itulah mengapa kita bersyukur KUHP baru dan KUHP baru sudah disahkan. Sehingga perkara seperti ini seharusnya tidak terjadi lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.